Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kali ini aku mau mengajak kalian belajar mengenai strategi mengajar cerpen bahasa Indonesia untuk anak SD atau MI. Nah, aku mau bahas dulu. Jadi cerpen itu apa sih? Cerpen itu adalah singkatan dari cerita pendek yang memiliki arti karya sastra yang berbentuk prosa, yang singkat, padat, dan bisa dibaca dalam satu kali dudukan. Kemudian, di dalam cerpen itu ada yang namanya unsur intrinsik. Nah, unsur yang membentuk cerpen itu. Nah, ada apa saja? Yang pertama ada tema. Tema itu adalah inti dari cerpennya itu. Nah, sebelum membuat cerpen, kita harus menentukan temanya dulu itu tentang apa. Contohnya, kalau hari kemerdekaan, kita bisa membuat judulnya itu peringatan hari kemerdekaan di desaku. Nah, sama seperti itu. Kemudian, yang kedua itu ada tokoh. Jadi, tokoh itu adalah orang yang memeragakan cerpen tersebut. Kemudian yang nomor 3 itu ada latar. Jadi latar itu ada 3, latar tempat, latar waktu, latar suasana. Kemudian yang keempat, unsur intrinsik yang keempat yaitu alur. Alur itu adalah rangkaian peristiwa dari awal sampai akhir cerpen. Dan yang terakhir itu ada amanat. Amanat adalah pesan yang disampaikan pengarang cerita kepada pembacanya. Kemudian apa sih tips mengajar cerpen yang menarik untuk anak-anak SD? Nah, oke. Yang pertama, memilih cerita yang tepat. Jadi, kita sebelum mengajar itu menyiapkan dulu cerita yang tepat sebelum diajarkan kepada siswa. Kita bisa memilih cerita yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari mereka. Nah, itu pengalaman di sekolah, pengalaman di rumah. Nah, itu kemudian yang kedua, menggunakan metode cerita yang menarik. Nah, metode cerita yang menarik ini bisa kalian gunakan, contohnya menceritakan sebuah benda. Seumpama kalian bisa membawa bunga. Nah, nanti anak-anak disuruh menceritakan mengenai bunga. Nah, mereka nanti bisa membuat cerita mereka dengan bahasa mereka sendiri. Kemudian menggunakan suara-suara yang lucu. Nah, jadi anak-anak itu nanti disuruh memperagakan cerpen yang kita buat tadi. Nah, tokoh-tokohnya di situ nanti dibuat suara-suaranya itu berbeda-beda, jadi bisa menarik perhatian siswa untuk fokus pada pembelajaran tersebut. Kemudian yang ketiga, memberikan tempat yang nyaman. Nah, ini sangat penting ya teman-teman. Jadi dalam pembelajaran itu kita harus bisa memberikan tempat yang nyaman untuk anak-anak belajar. Nah, entah itu dari tempat duduk, terus buku tulis, ataupun pensil warna, kita bisa menggunakannya saat pembelajaran mengenai cerpen ini. Nah, nanti anak-anak bisa duduk melingkar. Nah, terus ada yang satu membacakan cerpen. Nah, jadi mereka itu bisa mendengar keseluruhan dan juga bisa melihat temannya itu menceritakan sekaligus memperagakan cerpen tersebut. Oke, baik teman-teman. Semoga dengan tips ini kalian bisa membuat siswa kalian lebih menarik saat pembelajaran bahasa Indonesia berlangsung. Oke, semangat teman-teman, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.